Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Ariyanti, NIM 251011018. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan praktik konseling sebagai bentuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah mikrokonseling dasar. Dosen mengampu Ibu Dwi Armawati, SPD, MPD. Dalam praktik ini saya berperan sebagai konselor. Praktik yang ditampilkan merupakan simulasi layanan konseling dengan masalah konseling, kesulitan dalam memilih jurusan akibat adanya perbedaan antara minat konseli dengan harapan orang tua. Dalam video ini, konseli bernama Risa merupakan seorang siswa kelas 12 yang sedang berada pada masa menentukan pilihan jurusan kuliah. Pada fase ini, Risa merasa sangat bingung karena dia harus mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan masa depannya. Di satu sisi, Risa memiliki minat dan keinginan sendiri. Tetapi di sisi lain, terdapat harapan dari ibu yang menginginkan Risa untuk memilih jurusan tertentu yang dianggap lebih aman dan menjanjikan di masa depan. Risa juga mulai mempertanyakan kemampuan akademiknya. Risa takut jika nilai yang dimilikinya tidak cukup untuk bersaing di jurusan yang diinginkan, sehingga muncul rasa takut gagal. Tekanan tersebut membuat Risa sulit berpikir jernih, mudah cemas, dan beberapa kali mengalami kesulitan tidur. Kemudian Risa mulai mencari informasi tentang jalur masuk kuliah dan kampus-kampus yang memiliki peluang tinggi untuk dia bisa masuk ke kampus tersebut dengan nilai yang ia miliki saat ini. Kebingungan Risa semakin terasa ketika ibunya sering mengaitkan pilihan jurusan dengan nilai rapot yang dia miliki saat ini. Ibunya berharap Risa memilih jurusan yang sesuai dengan nilai akademiknya. Sementara Risa sendiri belum yakin apakah jurusan tersebut benar-benar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Situasi ini membuat Risa sering merasa tertekan dan ragu terhadap dirinya sendiri. Ketika pembahasan mengenai jurusan muncul di rumah, Risa cenderung memilih diam. Risa takut mengecewakan ibu dan khawatir jika pendapatnya tidak dipahami. Perasaan bingung, tertekan, dan ragu akhirnya mendorong Risa untuk datang ke ruang BK. Melalui layanan konseling, Risa berharap dapat memahami diri dengan lebih baik, mengelola tekanan yang dirasakan, serta menemukan arah awal dalam menentukan pilihan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Sepertinya aku harus bimbingan konseling besok. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, silakan duduk. Ibu, apakah Ibu ada waktu untuk konseling? Ada, kebetulan hari ini Ibu sedang tidak belajar untuk masuk kelas. Sebelumnya terima kasih Risa karena kamu sudah menyempatkan waktu untuk datang ke ruang BK. Namun sebelum lanjut, Ibu ingin memastikan dulu bagaimana
Sebelumnya, kamu sudah pernah mengikuti sesi konseling? Terakhir saya bimbingan konseling itu waktu saya SMP sih Bu. Berarti kamu sudah paham tentang bimbingan konseling? Tidak juga sih Bu. Saya hanya mengikuti bimbingan konselingnya saja. Di sini Ibu akan jelaskan kontrak konseling kita hari ini. Waktu yang kita punya yaitu 40 menit sampai dengan 50 menit. Jika seandainya masalah ini juga menemukan solusi, maka kita akan lanjutkan sesi konseling minggu depan. Dan apapun yang kamu ceritakan hari ini, itu masih rahasia, hanya ibu dan kamu yang mengetahuinya. Tujuan dari konseling hari ini yaitu membantu kamu untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Apakah kamu setuju untuk melanjutkan sesi konseling hari ini? Setuju. Baik, sekarang Ibu ingin mendengar cerita kamu. Apa yang membuat kamu datang ke ruang BK hari ini? Sebenarnya saya bingung sekali Bu. Saya takut salah memilih jurusan. Setiap jurusan terasa berat banget untuk saya pilih. Jadi kamu merasa diundang juga ikut sama memilih jurusan, benar begitu? Ya benar sekali Bu, orang tua saya juga punya harapan tersendiri tentang saya. Kalau Ibu boleh tahu, harapan seperti apa yang orang tua kamu sampaikan? Jadi sebenarnya orang tua saya ingin saya memilih jurusan tertentu, tetapi itu tidak sesuai dengan minat saya. Jadi ada perbedaan minat kamu dan juga harapan orang tua. Benar sekali Bu, saya sangat tegang pikiran saya merasa tertekan sekali. Ibu mengerti di satu sisi kamu ingin mengikuti minat kamu sendiri, tapi di sisi lain ada harapan orang tua yang membuat kamu merasa bingung. Ya Ibu, selain itu saya juga takut nilai saya tidak cukup jika saya ingin memilih jurusan IPA, tapi nilai saya juga tidak cukup. Jadi ada beberapa hal yang menjadi faktor utama kebingungan yang kamu hadapi saat ini. Yang pertama, minat, kemampuan akademik, dan yang kedua, faktor harapan orang tua. Bagaimana perasaan kamu menghadapi situasi seperti ini sekaligus? Saya sangat tertekan Bu. Kadang kepala saya pusing dan sulit berpikir jernih. Ibu bisa membayangkan apa yang kamu rasakan saat ini. Kalau ibu boleh tahu, perasaan seperti ini apakah muncul pada saat-saat tertentu atau hampir setiap hari? Hampir setiap hari sih Bu, terutama kalau saya sudah mendekati jam pulang sekolah. Saat perasaan itu muncul, apa yang biasanya kamu lakukan?
Saya biasanya hanya diam saja kalau orang tua saya sudah mulai membicarakan soal jurusan. Saya langsung menghindar dan masuk ke dalam kamar. Ibu mengerti situasi yang kamu hadapi saat ini memang sulit. Menghindar memang membuat kamu merasa tenang sementara. Tapi di sisi lain, rasa bingung yang kamu rasakan masih belum terselesaikan. Ya Ibu, saya sadar, tapi saya masih merasa takut untuk berbicara. Wajar kamu merasa takut karena kamu sedang berada dalam situasi yang rumit untuk menentukan masa depan kamu. Ya Ibu, rasanya seperti ada beban besar di pikiran saya. Ibu ingin bertanya, jika seandainya kamu memilih jurusan sesuai dengan pilihan orang tuamu, hal apa yang paling kamu khawatirkan akan terjadi? Sebenarnya saya takut tidak sanggup menjalaninya, dan akhirnya saya merasa terpaksa selama kuliah. Lalu jika kamu memilih jurusan sesuai dengan minat kamu, apa yang membuat kamu bingung dan takut? Takut mengecewakan orang tua dan hubungan kami menjadi renggang. Jadi kamu berada di dua pilihan yang sama-sama membuat kamu takut dan juga bingung. Iya benar sekali Bu, itu yang membuat saya stres dan sudah beberapa hari ini sulit tidur. Dalam situasi seperti ini, menurut kamu hal apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa merasa lebih tenang? Saya ingin berbicara jujur dengan orang tua, tapi saya juga takut dimarahi. Ibu mengerti apa yang kamu harapkan. Kita bisa mencoba mempersiapkan pembicaraan itu bersama-sama agar kamu lebih siap. Baiklah, kalau begitu saya jadi sedikit lebih berani. Sekarang, menurut kamu hal kecil apa yang bisa kamu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan mulai dengan berbicara pelan-pelan dengan orang tua saya tentang minat saya ini. Ide bagus. Hal ini menunjukkan kamu ingin jujur tanpa melawan orang tua. Iya Bu, saya ingin mencoba cara yang lebih baik. Selain itu, kamu juga dapat membuat daftar jurusan yang sesuai dengan minat dan juga kemampuan kamu. Baik Bu, dengan cara ini bisa membantu saya untuk lebih yakin dalam memilih jurusan yang akan saya ambil. Baik, kalau begitu kita buat target minggu ini. Pertama, kamu berdiskusi dengan orang tuamu. Dan yang kedua, kamu membuat daftar jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Baik Bu, Karena waktu kita tersisa 5 menit sebelum kita akhiri, Ibu ingin memastikan kembali dari sisi konseling kita hari ini, hal apa yang dapat kamu pelajari tentang diri kamu sendiri.
mempunyai minat sendiri dan saya berhak menyampaikannya dengan cara yang lebih baik. Itu pemahaman yang sangat penting, artinya kamu mulai mengenal diri kamu lebih baik. Ya Ibu, saya sekarang merasa lebih tenang dan pikiran saya tidak seberat lagi. Ibu sedang mendengar. Ingat, proses ini bertahap dan kamu tidak sendirian menghadapinya. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang Ibu akan rangkum isi konseling kita hari ini ya. Hari ini kamu datang ke ruang BK karena merasa bingung dalam memilih jurusan. Dari cerita kamu, Ibu menangkap bahwa kebingungan ini muncul karena adanya perbedaan antara minat dan juga harapan orang tua, serta kekhawatiran kamu terhadap kemampuan akademik. Kondisi ini membuat kamu merasa tertekan, sering pusing dan juga sulit tidur. Dalam sesi ini kamu sudah menyadari bahwa kamu memiliki minat sendiri dan ingin menyampaikannya kepada orang tua dengan cara yang baik. Kamu juga sudah memiliki rencana untuk mulai berdiskusi pelan-pelan dengan orang tua serta menyusun daftar jurusan yang sesuai dengan minat kamu. Apakah rangkuman Ibu ini sudah sesuai dengan apa yang kamu pahami dalam sesi konseling kita hari ini? Ya Ibu. Baik, kalau begitu sesi konseling hari ini kita akhiri. Terima kasih kamu sudah jujur dan juga terbuka. Sampai jumpa di sesi konseling minggu depan. Dari kasus ini menunjukkan bahwa tekanan yang muncul tidak selalu terlihat secara langsung. Konseli cenderung memendam perasaan, memilih diam dan menghindari pembicaraan tentang jurusan karena takut mengecewakan ibu. Kondisi tersebut membuat konseli merasa ragu terhadap dirinya sendiri, takut gagal, dan mengalami kecemasan yang berpengaruh pada kondisi emosional maupun fisik, seperti sulit berpikir jernih. Selain itu, dari kasus ini dapat dipahami bahwa orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam proses pengambilan keputusan anak. Harapan orang tua yang tidak disertai dengan komunikasi yang terbuka dan empatik dapat menambah tekanan bagi konseling. Di sisi lain, konseli juga membutuhkan ruang untuk mengenali potensi, minat, serta keterbatasannya tanpa merasa dihakimi atau dipaksakan. Melalui kasus ini, kita dapat melihat pentingnya layanan bimbingan dan konseling sebagai wadah yang aman bagi konseli untuk mengungkapkan perasaan, mengelola tekanan, dan mendapatkan pendampingan dalam mengambil keputusan. Konselor membantu konseli untuk lebih memahami diri sendiri, menumbuhkan rasa percaya diri, serta menyadari bahwa keputusan memilih jurusan merupakan proses bertahap yang perlu dijalani dengan tenang dan penuh pertimbangan. Dengan demikian, kasus ini mengajarkan bahwa memilih jurusan bukan hanya tentang menemukan pilihan akademik, tetapi juga tentang membangun komunikasi yang baik, dukungan emosional, keberanian konseli untuk memahami serta memperjuangkan masa depannya. Demikian praktik konseling yang dapat saya tampilkan. Semoga video ini bermanfaat serta dapat menunjukkan penerapan keterampilan dasar konseling dengan tepat. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan salam harmoni.